Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Hari ini kita akan membahas materi tentang elastisitas harga, permintaan, dan penawaran. Oleh sebab itu, mari kita ikuti pembelajaran dari video ini. Pertama kali yang akan kita bahas adalah definisi dari elastisitas harga. Elastisitas harga adalah ukuran perubahan jumlah permintaan atau penawaran barang terhadap perubahan harga barang itu. Jadi, di dalam elastisitas ini, kita akan mengukur sampai sejauh mana perubahan harga akan berpengaruh atau mempengaruhi jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas dari soal berikut ini. Soal nomor 1 atau bentuk soal yang pertama. Diketahui fungsi permintaan PD atau price of demand sama dengan 14.000 min 2Q dan harga sebesar Rp6.000. Maka jenis elastisitas permintaannya adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal berikut, maka yang akan kita pakai rumusnya adalah P sama dengan P dibagi P min A. Kenapa kita menggunakan rumus yang ini? Karena bentuk fungsinya adalah PD sama dengan 14.000 min 2Q. Nah, kita akan aplikasikan apa yang diketahui di soal ke dalam rumus berikut ini. Diketahui nilai P adalah harga. Harga di sini nilainya adalah 6.000. 6.000 dibagi 6.000 dikurangi A. A ini merupakan konstanta yang pertama dari fungsi tersebut. Seperti kita ketahui bahwa bentuk fungsi permintaan adalah PD sama dengan A min B kali Q. Nah, dari fungsi ini kita mengetahui bahwa nilai A adalah Rp14.000. Sehingga di rumus kita tuliskan 14.000. Maka hasilnya adalah 6.000 dibagi dengan 6.000 dikurangi 14.000, yaitu minus 8.000. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi, atau masih kita bisa sederhanakan lagi, kita bagi menjadi 2, yaitu 3 per min 4. Nah, karena di dalam elastisitas tidak ada hasil negatif, maka kita mutlakkan hasilnya menjadi positif, yaitu 3/4, atau sama dengan 0,75. Nah, 0,75 ini merupakan jenis elastisitas apa? Karena di dalam elastisitas mempunyai kriteria. Kriteria yang pertama adalah jika E lebih besar daripada 1, maka kita sebutnya sebagai elastis. Jika E kurang dari 1, maka kita sebutnya sebagai inelastis. Jika E sama dengan 1, maka kita menyebutnya elastis uniter. Jika E sama dengan tak terhingga, maka disebutnya elastis sempurna. Ada satu lagi, yaitu jika E sama dengan 0, maka hasilnya adalah inelastis sempurna. Jadi 0,75 ini termasuk jenis elastisitas inelastis karena kurang dari 1. Kita lanjut ke bentuk soal elastisitas nomor 2. Jumlah permintaan boneka selama bulan lalu sebanyak 250 unit pada tingkat harga 50.000 per unit. Pada bulan ini, produsen memberi diskon sebesar 25% untuk boneka tersebut.
Akan tetapi permintaan masyarakat terhadap boneka tidak bertambah, maka boneka memiliki koefisien elastisitas sebesar titik-titik. Nah, dari soal ini kita bisa mengetahui yang pertama adalah kuantiti pertama. Kuantiti adalah jumlah barang yang pertama, yaitu 250 unit. Dengan tingkat harga atau harga yang pertama yaitu Rp50.000. Pada bulan ini produsen memberi diskon 25%. Ada diskon berarti harga menjadi turun, yaitu 25% dari Rp50.000, yaitu hasilnya adalah 12.500. Sehingga nilai P2 yaitu 50.000 dikurangi 12.500. Maka hasilnya adalah 37.500. Ketika harga sudah diskon 25%, tetapi permintaan masyarakat terhadap boneka tidak bertambah atau Q2 tetap tidak berubah, yaitu 250 unit. Nah, kita akan menggunakan rumus yang berbeda dari rumus yang pertama. Kenapa? Karena kuantitinya terdapat 2, harganya juga terdapat 2, yaitu P1 dan P2, kuantitinya juga Q1 dan Q2. Rumus yang dipakai, saya tuliskan di atas, E sama dengan delta Q per delta Q kalikan P1 dengan Q1. Delta Q adalah selisih antara Q1 dan Q2. 250 ke 250, tidak ada perubahan, berarti selisihnya adalah 0. Kemudian dibagi dengan, ini rumusnya delta Q per delta P, ya, bukan Q. Delta Q per delta P. Delta P-nya adalah selisihnya yaitu P1 50.000, P2 yaitu 37.500. Selisihnya adalah 12.500. Sehingga delta P-nya adalah 12.500. Kemudian kita kalikan P1. P1-nya adalah 50.000 dibagi dengan Q1. Q1-nya adalah 250. Nah, kita akan hitung. 0 dikalikan 50.000, hasilnya adalah 0. Sementara 12.500 dikalikan dengan 250, harganya adalah 3.125.000. Nah, maka 0 dibagi 3.125.000 hasilnya adalah 0. Maka nilai elastisitasnya sama dengan 0. Ketika E sama dengan 0, maka disebutnya sebagai inelastis sempurna. Demikian pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 3. Diketahui fungsi permintaan suatu barang QD sama dengan 100 min 5P. Besarnya elastisitas permintaan pada saat harga 10 per unit adalah titik-titik. Nah, ini rumusnya tentu saja berbeda dengan soal yang sebelumnya. Soal kali ini bentuknya adalah Q. QD sama dengan 100 min 5P. Maka untuk mencari elastisitas, rumusnya adalah E sama dengan B dikalikan P dibagi dengan nilai Q. Nah, apa yang dimaksud dengan B? B adalah bagian dari konstanta bentuk dari fungsi permintaan. QD sama dengan A min B kali P. Mari kita lihat di soal. Nilai A adalah 100, nilai B adalah min 5. Berarti B di sini nilainya adalah min 5 dikali P. P adalah price, harga. Harganya yaitu 10 dibagi dengan nilai Q. Nah, kita akan masukkan harganya ke dalam bentuk Q.
QD sama dengan 100 min 5 kali P. P adalah nilainya adalah 10. Sehingga QD sama dengan 100 min 50. Nilai QD adalah 50. Maka min 5 kali 10 dibagi Q. Q nilainya adalah 50. Hasilnya min 50 dibagi 50. Hasilnya adalah min 1. Ingat, di dalam elastisitas tidak ada hasil minus, maka harus dimutlakkan. Min 1 dimutlakkan berarti nilai E sama dengan 1. Atau E sama dengan 1 artinya adalah elastis uniter. Sekian video pembelajaran dari saya tentang elastisitas harga. Jika ada hal yang masih belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.